Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bincang bersama sahabat Wahyu bisa membersamai lagi sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat, dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali. Insya Allah tema bincang bersama sahabat Wahyu kali ini yaitu pemimpin Katolik sedunia disambut hangat, kapan pemimpin Islam disambut. Nah, untuk itu saya akan membacakan salah satu berita dari CNBC bahwa Paus Fransiskus tengah berada di Indonesia sejak tanggal 3 hingga 6 September 2024 dalam rangka perjalanan apostolik ke Asia dan Pasifik. Indonesia sendiri akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus, di mana nantinya akan dilanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini, dan Vanimo dari 6 sampai 9 September. Dili, Timur Leste dari 9 sampai 11 September, dan Singapura dari 11 sampai 13 September. Nah, dan menurut Dubes Indonesia untuk Vatikan, Michael Trias Kuncahyono, menyatakan sepanjang ia berdiskusi dengan Uskup Roma itu ada beberapa alasan Paus bernama asli George Mario Bergoglio ini tertarik datang ke Indonesia. Salah satunya adalah bagi Paus Fransiskus, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi umat Katolik hidup baik di sana, ucap dia. Nah, ini nanti akan menjadi pembahasan kita. Kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan kedatangan Paus Fransiskus ini ke Indonesia? Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu, kabar baik. Alhamdulillah. Iya, kita kedatangan tamu ini, Bang Rocky, dan tamunya ini adalah salah satu apa ya, pemimpin umat Kristiani ya, khususnya Katolik yang datang ke Indonesia, dan tujuannya yaitu ingin mengunjungi negara yang memang mayoritas penduduknya Muslim, tetapi umat Katolik hidup baik di sini. Kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan kedatangan Paus Fransiskus ini ke Indonesia, Bang Rocky? Baik, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga Amin. mendapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amin. terkait kunjungan Paus ke Indonesia, Paus itu perlu kita pahami dia adalah pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Hmm. Jadi umat Katolik ini punya pemimpin global sedunia dipimpin oleh satu orang, yaitu Hmm. Paus yang hari ini berkunjung ke Indonesia. Sebenarnya umat Islam juga punya pemimpin global, punya konsep pemimpin global seperti itu, yang kemudian mereka sebut dengan khilafah ataupun Hmm. orangnya disebut khalifah. Jadi sebenarnya ini kebahagiaan bagi umat Katolik bahwa mereka punya pemimpin internasional secara Ya. global. Sementara umat Islam walaupun punya konsep kekhilafahan, tetapi khalifahnya belum ada gitu. Hmm. Nah, ini mungkin juga perlu dipahami bersama bahwa sebenarnya umat Islam juga punya kepemimpinan itu, dan sebenarnya banyak umat Islam yang merindukan ada pemimpin sekelas dunia begitu bagi seluruh Hmm. umat Islam, yaitu seorang khalifah. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua, kunjungan Paus ke Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar kedua di dunia. Dulu kan kita umat Muslim terbesar di dunia, sekarang sudah urutan kedua. Ya. Dan ini pernyataan dari duta besar di Mas Trias tadi ya. Iya. Itu yang mengatakan bahwa sepanjang berdiskusi dengan eh, Paus, menyatakan bahwa kenapa datang ke Indonesia adalah salah satu alasannya Indonesia adalah negara mayoritas Muslim dan umat Katolik bisa hidup baik di sini, gitu. Artinya memang selama ini tidak ada masalah dengan umat Islam. Iya. Saya pikir kalaupun ada riak-riak kecil itu oknum yang melakukan ataupun fitnah yang Hmm. dilakukan. Saya pikir itu pernyataan yang perlu digarisbawahi bahwa
umat Islam itu memang menjaga kedamaian dan perdamaian. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dengan kunjungan Paus itu. Dan faktanya kan ternyata kan damai-damai saja datang ke sini dan tidak ada Iya. masalah. Saya pikir umat Islam sangat punya menjunjung tinggi ajarannya yang cinta damai dan menunjukkan kedamaian itu. Dan disambut dengan hangat lagi kan gitu posisinya. Hmm. Nah, itu posisinya. Dan apakah menyambutnya harus dengan mengorbankan tradisinya ataupun bahkan ajaran agamanya, nah, itu yang mungkin butuh ditindaklanjuti atau butuh dikaji lebih jauh. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Nah, terkait harus menghormati tadi Bang Rocky ini jadi banyak apa ya? Banyak diperbincangkan gitu kan. Mungkin juga bisa kita bilang menjadi polemik gitu kan. Artinya bagaimana semestinya sikap kita memuliakan tamu kedatangan Paus ini yang datang ke Indonesia untuk ya misi apostolik ya. Apakah memang kita harus menghormati tradisi yang memang ada di negeri ini, bahkan syariat-syariat seperti misalkan tradisi azan ataupun kumandang azan yang ada di televisi itu harus diganti dengan running text selama acara ini berlangsung gitu kan. Ada juga misalkan pendapat yang menyatakan bahwa ini adalah negeri mayoritas Muslim gitu. Kenapa tidak misalkan dibuat link YouTube khusus untuk umat Katolik gitu Bang Rocky misalkan seperti itu. Apa tanggapan Bang Rocky? Ya, yang pertama cara menghormati tamu tentu dengan menjamu, dengan menjaga kehormatannya, tanpa mengorbankan eh, prinsip-prinsip maupun tradisi yang sudah berlaku di negeri ini sebagai umat Muslim yang mayoritas di negeri ini. Seperti azan yang tiap maghrib dan subuh, ya semestinya tidak usah dipersoalkan, nggak usah Hmm. ditaati gitu. Toh sebagai seorang tamu, dia juga harus memahami bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing, langit dijunjung. Artinya dia di mana berada, dia harus menghargai dan menghormati eh, tradisi yang ada. Kalau dia hadir di negeri yang mayoritas Muslim, mestinya dia memahami, bahkan dia ingin tahu kapan azan mulai, kapan melihat busana Muslim yang baik, kapan orang itu dia beribadah. Mestinya dia ingin melihat keunikan-keunikan itu. Semestinya tidak malah dikamuflase dengan cara dimodifikasi gitu. Atau Hmm. bahkan ditutup-tutupi. Ini menurut saya ada upaya mengkamuflase tradisi yang ada sebagaimana biasanya. Semestinya biarin saja. Bahwa di umat Islam itu kalau subuh ya azan, kalau maghrib ya azan. Ya dia mestinya bisa ingin mendengar itu bahwa oh ternyata di Indonesia itu kalau maghrib ada suara azan. Kalau subuh ada suara azan dan seterusnya. Mestinya itu harus dijaga kebinekaan itu ataupun tradisi itu tanpa mengurangi menghormati dia. Justru Hmm. dia merasa terhormat dengan mengetahui bahwa ada tradisi-tradisi yang atau ajaran-ajaran Islam yang sedang dipraktekkan di negeri yang mayoritas Muslim dan dia paham betul itu, sadar betul bahwa itu adalah tradisi. Menurut saya yang sangat lebay ini justru penerima tamunya ini. Dalam hal ini Ya. adalah rejim yang sedang berkuasa. Kenapa dia membuat aneh-aneh aturan yang semestinya cara pandangnya tidak demikian. Cara pandangnya mestinya kan dijelaskan posisi itu. Sama dengan kalau kita pergi ke negara lain, itu kan pasti kita juga menghormati aturan-aturan yang ada di sana. Hmm. Nah, ini menurut saya ini justru aneh gitu. Apakah bentuk karakter yang memang suka mengkamuflase tradisi yang sebenarnya biasanya ada azan maghrib di TV dan seterusnya di subuh dan seterusnya, terus kemudian gara-gara ada tamu terus ditiadakan. Nah, ini kan bentuk kamuflase ataupun bentuk ketidakbiasaan ataupun bentuk yang dibuat-buat ketika ada tamu. Mestinya Hmm. ya wajar-wajar saja. Nah, ini menurut saya kita menghormati tamu tapi tidak juga mengorbankan umat Islam yang lain gitu. Inilah yang Hmm. harusnya dikategorikan sebagai toleransi itu. Kita menghormati dia, dia juga harus menghormati kita. Di situ yang posisinya kesalahannya menurut saya persoalan seriusnya itu ada di penerima tamunya yaitu rejim yang sedang berkuasa di negeri ini mencoba mengotak-atik tradisi maupun aturan agama yang sudah ada di negeri ini. Begitu Bung Wahyu. Baik. Memang apa ya menjadi polemik ya Bang Rocky ketika memang surat edaran ini dari Kemenak dikirimkan kepada Menkom Info untuk
mengganti azan yang yang ada di televisi dengan running text begitu. Nah, maksudnya ada beberapa indikasi bahwa memang kita itu punya kemenak juga memang agak lain gitu. Sering justru hal-hal yang terjadi itu adalah hal yang menyakiti umat Islam sendiri, ataupun ada juga yang mengindikasikan bahwa sebenarnya dari pihak Paus Fransiskus sendiri tidak menginginkan itu, tetapi justru rezim ini dengan kemenaknya ini ingin mencari kegaduhan begitu Bang Rocky ya, atau mengadu domba. Apa tanggapan Bang Rocky? Ya, ini kan kalau menurut saya bisa dua kemungkinannya. Pertama, memang ada kesempatan ketika ada tamu dengan mengutak-atik azan maupun ajaran-ajaran Islam yang lain. Ini mungkin bisa ada kesempatan itu. Kan sebelumnya kita melihat upaya untuk menyerang ataupun memusuhi ajaran-ajaran Islam itu bertubi-tubi tuh. Dalam Hmm. bulan Agustus ini kan dari sejak upacara 17-an tuh Ya, mempersoalkan urusan jilbab, Islam diserang di situ, ajaran Islam. Tidak lama kemarin di Aceh eh, persoalan pawang, itu iya, juga persoalan umat Islam yang dipojokkan, dirugikan ajaran Islam yang diserang. Nah, hari ini persoalan azan gitu. Jadi kalau menurut saya bukan persoalan dari tamunya, ini persoalan dari rezim yang sedang berkuasa dari awal. Memang nampaknya ada sentimen atau Islamofobia, bahkan mungkin terkesan anti-Islam. Di situ yang mungkin hmm, perlu kita lihat bahwa harus ada upaya untuk memahamkan supaya tidak memiliki pemahaman yang seperti itu gitu. hmm, Kenapa dia sangat sekali senang melakukan penyerangan terhadap ajaran Islam maupun sendi-sendi Islam itu sendiri ataupun siar-siar Islam. Kan dalam bulan Agustus kemarin tidak begitu jauh. Habis persoalan iya, jilbab, lanjut lagi ke persoalan di Aceh, Pawang yang akidah umat Islam digoyang di sana. Kemudian hari ini persoalan azan dipersoalkan lagi. Jadi menurut saya ini bukan persoalan di tamunya, ini persoalan di rejimnya yang hmm, memang nampaknya ada apa ya, ada ketidaksukaan atau Islamofobia atau bahkan sampai hmm. kepada kebencian terhadap Islam atau bahkan sampai kepada anti-Islam. Sehingga ajaran-ajaran Islam itu tidak henti-hentinya untuk dipojokkan maupun diganggu maupun diserang. Itu Bung Wahyu. Baik, baik. Begini Bang Roy, apakah memang misi perdamaian Sang Paus ini tepat dengan mengunjungi Indonesia yang mayoritas Muslim dan ya bisa kita katakan saat ini kondisinya damai gitu kan? Apakah justru tidak misalkan mengunjungi negara-negara yang memang membuat rusak perdamaian bahkan mendukung genosida di Palestina misalkan Bang Rocky seperti itu. Apa tanggapan Bang Rocky? Ya, kalau berkunjung ke negeri yang sudah damai seperti Indonesia, apalagi dikategorikan bahwa umat Islam mayoritas, tapi umat Katolik yang minoritas bisa hidup damai di sini dan hidup baik. Saya pikir kunjungan itu hanya sifatnya untuk menjalin kehangatan ataupun untuk menyapa. Beda kalau dia memang berniat untuk melakukan kunjungan upaya mendamaikan, nah itu beda lagi Hmm. kan. Kalau hanya kunjungan untuk menikmati perdamaian bisa saja ke negeri yang damai. Tapi kalau memang Iya. ingin mendamaikan, semestinya kunjungan itu justru diarahkan kepada negara-negara yang memang membuat kekacauan dunia ini, yang membuat dunia tidak damai. Hmm. Hari ini Palestina kita tahu hancur-hancuran. 40.000 Iya. lebih manusia dibantai di sana. Bahkan di Hebron itu ada kemungkinan bertambah jumlah orang yang meninggal karena diisolasi sedemikian rupa, dibuat mati perlahan-lahan. Belum lagi di Gaza yang seluruh infrastrukturnya dihancurkan oleh Zionis laknatullah Yahudi. Nah, itu saya pikir itu yang justru harusnya didatangin melihat kekacauan di sana dan menyerukan perdamaian dari sana. Saya pikir akan jauh lebih efektif kalau memang misinya untuk perdamaian dunia. Yang Hmm. kedua, dia tidak sekedar datang ke daerah yang tidak damai atau rusak tadi, yang hancur-hancuran. Dia harus mendatangi negara-negara yang suka membuat kerusakan dan mengacaukan perdamaian itu. Itulah Hmm. negara-negara Barat yang hari ini sumber kekacauan dunia hari ini itu di negara-negara Barat. Dia harus mendatangi itu Amerika yang mendukung genosida di Palestina, mendukung peperangan di mana-mana. Dia harus datangi itu Amerika, jelaskan tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi,
tidak boleh melakukan genosida atau mendukung terjadinya genosida di muka bumi dan seterusnya. Jadi kalau Hmm. menurut saya kunjungan perdamaian ke Indonesia itu wajar dan itu sebagai kunjungan yang hangat, yang normal ke daerah damai. Tetapi kalau ingin melaksanakan misi perdamaian dunia, mestinya ditambah kunjungan tersebut ke negara-negara yang membuat kerusakan di muka bumi ini, yang mengacaukan kedamaian di muka bumi ini. Itulah negara-negara Barat, bukan negara Muslim. Yang ada itu yang paling mendukung kekacauan di Palestina itu kan Amerika terutama. Amerika, Iya. Inggris, Prancis, dan negara-negara barat yang lainnya. Itu harusnya didatangi itu, kunjungi dan diserukan untuk mewujudkan perdamaian. Datang ke Palestina, suruh semua berhenti untuk apa Israel itu menyerang dan merampas tanah-tanah Palestina. Hmm. Saya pikir itu kalau memang misinya untuk menciptakan perdamaian dunia dan menciptakan kedamaian. Tetapi kalau hanya datang ke Indonesia, Indonesia sudah damai gitu. Jadi Iya. untuk tadi ya menikmati perdamaian atau ingin menciptakan perdamaian. Nah, kalau ingin Hmm. menciptakan maka harus ke daerah yang betul-betul sedang konflik, yang sedang dihancur-hancurkan, yang sedang terjadi genosida itulah Palestina dan negara-negara lain yang sedang perang. Dan juga kunjungi juga ke negara-negara yang suka menciptakan kerusakan dan peperangan di muka bumi ini, yaitu negara-negara Barat, ada Amerika, Inggris, Prancis dan seterusnya sih. Saya pikir itu yang mestinya lebih bermakna dan lebih mendapatkan nilai yang tinggi kalau memang Hmm. untuk menciptakan perdamaian dunia. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan pernyataan dari Menak, Bang Rocky. Dari menurut Menak, Menteri Agama kita ada 3 pesan pokok yang disampaikan Paus Fransiskus. Yang pertama adalah keragaman di Indonesia merupakan kekuatan dan harus dipelihara, dan ini menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa Paus Fransiskus berpesan agar senantiasa mengedepankan dialog untuk mengatasi setiap perbedaan dan perselisihan. Kemudian menjaga lingkungan agar tetap hijau. Karena itu menjadi milik atau hak generasi-generasi yang akan datang. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait Ya, pesan ini, Bang Rocky? saya pikir pesan itu tepat kepada orang-orang yang merusak hutan, Hmm. para kapitalis itu, di mana mereka sebenarnya yang lebih merusak lingkungan, merusak hutan, itu mestinya arahnya ke sana. Jadi Ya. kalau pesan kepada negeri yang mayoritas Muslim dan penduduknya Muslim ini, saya pikir yang merusak hutan itu justru kaum kapitalis itu, Hmm. negara-negara Barat, disebut asing dan aseng itu merusak lingkungan, merusak hutan, merusak apa paru-paru dunia. Mereka itulah sebenarnya. Jadi kalau menurut saya pesan Paus ini sebenarnya bisa jadi dia ingin untuk menegur itu negara-negara Barat, asing dan asing, tetapi mungkin karena ada di Indonesia diucapkan di sini supaya didengar di sana. Mungkin Hmm. begitu. Tapi kalau tujukan kepada rakyat Indonesia ataupun kaum muslim yang ada di Indonesia, yang justru kita korban, bukan kita Iya. pelakunya. Yang merusak lingkungan, alam, dan seterusnya itu bukan rakyat kita sebenarnya itu. Kalaupun ada sangat kecil sekali gitu. Misalnya ada orang yang Hmm. nebang pohon untuk kayu bakar itu kan kecil sekali Ya. dibanding yang apa yang nebang ribuan hektar atau jutaan hektar untuk dibuka apa lahan food estate dibuka untuk macam-macam itulah mereka itu kan gitu kira-kira. Yang merusak hutan, merusak kayu dan seterusnya kan bukan bukan masyarakat kita sebenarnya yang lebih banyak adalah kaum kapitalis itu. Nah, itu menurut saya pesan itu tadi lebih tepat disampaikan kepada kaum kapitalis yang di barat maupun asing dan asing yang sedang merusak hutan di negeri ini. Begitu Bung Wahyu. Baik. Baik, ini pertanyaan terakhir, Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait kunjungan pejabat atau utusan dari negara luar gitu kan? Apakah memang ada kisah di masa para khalifah, di masa kejayaan Islam terkait bagaimana Islam memperlakukan tamu atau kunjungan-kunjungan seperti ini, Bang Rocky? Ya, di masa Khalifah Umar itu ada pernah dikunjungi tamu dari luar, entah Parsia atau Romawi atau dari luar, yang ketika datang Khalifah Umar itu sedang istirahat di masjid, Iya. tidak punya istana, tidak duduk di kursi kemewahan, tidak ada AC, tidak ada gedung, tidak ada istana, tidak ada IKN kan seterusnya. Hmm. Tetapi mereka sangat hormat dan sangat takut gitu, segan sekali dengan Khalifah Umar.
Jadi dulu Khalifah Umar itu sangat disegani baik lawan maupun kawan di berbagai belahan dunia yang kala itu ada sebagian besar dipimpin oleh Khalifah Umar wilayahnya. Jadi ketika itu datanglah tamu, mereka ingin ketemu dengan Khalifah Umar. Dianggap Khalifah Umar itu duduk dengan pakaian emas, dengan kursi yang mewah di tempat yang megah. Ternyata tidak. Dia sedang istirahat di masjid. Nah, jadi disitulah Khalifah Umar tempat menerima tamu, tempat duduk, tempat menyapa dan seterusnya. Dan tidak ada jamuan aneh-aneh itu. Mentang-mentang ada tamu datang terus azan dipakai running tag, kan tidak ada itu ceritanya. Jadi itu menunjukkan apa? Orang itu hormat dan segan bukan karena kita menunduk-nunduk dan kemudian mengorbankan tradisi kita, bukan. Iya. Tapi justru mereka segan karena kewibawaan kita. Kewibawaan Khalifah Umar yang begitu tegas, begitu disegani, begitu dihormati. Tetapi mereka begitu kaget melihat gaya hidupnya sangat sederhana. Bahkan anaknya yang didorong-dorong untuk ikut-ikutan dinasti politik, tetapi Khalifah Umar dengan tegas menolaknya. Tidak boleh ikut. Di dalam keluarga Umar hanya cukup satu Umar yang berkuasa dan menikmati jabatan kekuasaan. Yang lain tidak boleh ikut. Karena kalau berhasil maka keluarga Umar semua berhasil. Kalau gagal hanya satu orang Umar yang gagal dalam memimpin pemerintahan. Saya pikir ini yang harus dicamkan oleh para penguasa negeri ini yang tadi membangun dinasti politik, bahkan berkamuflase ketika menghadapi tamu, eh, membuat aneh-aneh aturan penyambutan dan seterusnya. Ingin membuat hangat supaya dihormati, tapi justru mengorbankan tradisi maupun ajaran agamanya sendiri atau rakyatnya sendiri. Saya pikir di situ yang mestinya belajar dari pengalaman-pengalaman di pemerintahan masa lalu, belajar pada pemimpin-pemimpin hebat di masa lalu, jangan belajar kepada pemimpin-pemimpin yang memang tidak hebat gitu. Bahkan mungkin pemimpin-pemimpin yang gagal atau pemimpin-pemimpin yang ujungnya diturunkan rakyat atau pemimpin-pemimpin yang akhirnya dibenci oleh rakyatnya. Saya pikir di situ harusnya belajarnya ke sana. Tidak ada yang lebih baik yang layak dicontoh kecuali pemimpin terbaik di dunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad berpesan kepada kita dengan sebuah hadis, alaikum bisnati wa sunatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kalau mau mencontoh adalah mencontoh Rasulullah karena itu perintah ayat Quran, dan Rasulullah memerintahkan kepada kita ambil sunnah dari Rasul dan mengambil sunnah dari khulafaur rasyidin. Salah satu khulafaur rasyidin adalah Khalifah Umar yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau menerima tamu, contohlah bagaimana Khalifah Umar menerima tamu. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya informasi yang bermanfaat untuk kita, khususnya umat Islam. Memang bagaimana umat Islam menerima utusan atau tamu dan bagaimana apa tadi Khalifah Umar memperlakukan tamu itu gitu kan. Karena jika tidak diketahui bagaimana apa hal ini juga bisa menggoyahkan akidah umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati. Jangan karena semua orang menyambut lalu kita mengikuti semua eh, apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami Islam itu. Baik Bang Rocky, terkait tema kita, pemimpin Katolik sedunia, Paus disambut hangat, kapan pemimpin Islam atau Khalifah disambut? Sebelum kita akhiri, kami ingin mendengarkan atau mendengar penjelasan atau closing statement dari tema kita. Silakan Bang Rocky. Ya, eh, kalau di pemimpin Katolik sedunia ataupun secara global internasional itu ada disebut sebagai paus yang memimpin negara Vatikan. Sebenarnya umat Islam punya konsep kepemimpinan juga yang mendunia yang disebut dengan sistem khilafah dan pemimpinnya disebut khalifah. Kalau dalam Katolik pemimpinnya disebut paus, kalau dalam Islam disebut khalifah. Negaranya di dalam sistem kekatolikan itu disebut sebagai Vatikan, di dalam Islam disebut sebagai khilafah. Saya pikir ini bagi umat Katolik, dia bisa berbahagia punya pemimpin internasional yang bisa datang ke negeri-negeri tertentu, mereka tentu bahagia ada pemimpin internasionalnya datang. Dan yang kasihan adalah umat Islam. Sampai hari ini tidak punya pemimpin internasional, tidak punya pemimpin global yang bisa menyatukan kaum muslimin. Padahal
itu adalah perintah Nabi untuk mengadakan kepemimpinan Islam itu yang disebut dengan sistem khilafah atau pemimpinan disebut khalifah. Oleh karenanya saya berharap dengan hadirnya Paus di sini memberikan kesadaran baru kepada kita bahwa malulah umat Islam itu kalau umat Katolik punya pemimpin global, kok umat Islam tidak punya. Mestinya mereka segera berpikir untuk bagaimana supaya punya pemimpin global seperti umat Katolik. Saya pikir dengan itu bisa seluruh dunia ini bisa teruruslah umat Islam itu, tidak terbengkalai, tidak terzalimi seperti Palestina, tidak terzalimi seperti di Uighur, tidak juga terzalimi seperti di Rohingya. Hari ini tidak ada yang mengurus itu dan tidak ada yang melindunginya. Palestina hanya bisa dibebaskan dalam catatan sejarah oleh dua orang, itulah pemimpin muslim yang membebaskan mereka, yaitu Khalifah Umar, yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pikir ini adalah contoh yang butuh kita lihat bersama. Oleh karenanya umat Islam harusnya menumbuhkan kesadaran baru untuk lebih giat lagi bagaimana supaya suatu saat bisa dikunjungi oleh seorang khalifah di negeri ini. Maka dari hari ini bangunlah kesadaran baru untuk bagaimana berjuang, berdakwah, menyadarkan umat bahwa kita memang perlu punya pemimpin global dan internasional seperti Paus yang dalam konsep Islam disebut sebagai khalifah. Dan itu menjadi kewajiban kaum muslimin seluruhnya untuk mengadakannya. Nah, bagi catatan kita untuk Paus yang setelah berkunjung ke Indonesia, kita berharap dilanjutkan kunjungannya ke daerah-daerah atau negeri-negeri yang membuat kerusakan dan menghancurkan perdamaian dunia, yaitu negeri-negeri barat. Datangi mereka, serukan perdamaian itu. Kemudian datangi Palestina, hentikan kekacauan di sana, usir Zionis laknatullah Yahudi yang sudah merampas tanah-tanah Palestina dan membunuhi puluhan ribu orang di sana. Harus dihentikan itu. Saya pikir kalau itu dijalankan, tentu akan ada efeknya, dan umat Islam harus segera berjuang secara sungguh-sungguh untuk mengadakan satu pemimpin internasional yang bisa memecahkan persoalan Palestina tersebut maupun persoalan-persoalan umat Islam yang lain. Palestina hanya bisa dibebaskan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan membebaskan Palestina maupun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Selain itu kita tidak bisa berharap pada pemimpin-pemimpin yang ada hari ini, pemimpin sekuler sedang sibuk mengurusi kekuasaan mereka. Apalagi hari ini kita lihat di negeri ini sedang sibuk persiapan pilkada, sebelumnya sibuk untuk pilpres dan seterusnya. Tidak pernah lagi bagaimana memikirkan nasib umat Islam yang lain. Saya pikir ini yang perlu menjadikan kesadaran kita bersama. Adanya kunjungan Paus di negeri ini memantik kesadaran kita bersama bahwa umat Islam butuh pemimpin global juga seperti Paus, yaitu Khalifah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bang Rocky. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita juga dengan adanya kedatangan Paus ini juga memantik keinginan umat Islam juga untuk memiliki pemimpin global seperti yang Bang Rocky sampaikan, yaitu seorang khalifah yang menaungi umat Islam, yang melindungi kehormatannya dan menjaga kesuciannya. Mudah-mudahan umat Islam mau mendakwahkannya dan juga menginginkan hal itu bisa dilaksanakan atau bisa terjadi pada masa kini. Mungkin itu saja Bang Rocky, mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Wahyu juga, kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di Bincang Bersama Sahabat Wahyu sesi berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.